Siap ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana keadaan kalian? Pada sehat? Sehat. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya robbal. Amin. Tetap semangat Kak. Ini hari ini ya. Ibu doakan semoga kalian sehat dan tetap semangat. Dan sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Kalau yang tidak sekolah, ada yang tidak sekolah hari ini? Masuk semuanya? Biar tambah semangat di pagi hari ini ya, biar tetap menyala di pagi hari ini. Kita adakan seperti biasa seperti minggu lalu ya, kita adakan activity. Kita semuanya berdiri semuanya. Ya, masih ingatkan activity-nya? Dalam bentuk 3 yang bisa semua kelompok ya. Satu, dua, tiga. Tepuk Pancasila. Satu, dua, tiga, tambah dingin, empat, tambah dewa, lima, kemudian kapas. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Dilanjut, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang apa? Ada yang apa? Lagu Pancasila? Ada yang. Oke, biar tambah semangat, tambah menyala di pagi hari ini, di pelajaran hari ini, ya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, anugerah pendukungmu, pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kita ilmu sentosa, tiga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan semuanya biar tambah semangat. Di pembahasan pendidikan Pancasila hari ini, Ibu akan membahas mengenai nilai Pancasila. Dan pembahasan materinya adalah menggali
ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Jadi pembahasan ini adalah membahas di mana tentang tokoh-tokoh pendiri bangsa atau yang berikan ide gagasannya dalam pidato sidang BPUPK. Kenapa itu tidak menyambungkan sampai ke BPUPKI ya? BPUPK. Badan Pendidikan Usaha Persiapan sebagai seharusnya ada tambah apa ujungnya? I ya. Tapi kenapa ibu hanya menyebutkan K-nya saja sampai K saja? Karena menyesuaikan dengan pendapat dari seorang tokoh yang bernama Adi Kusno. Beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang mahir berbahasa Jepang. Dia mengatakan bahwa translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, BPUPK ini adalah Domorishu Jumi Josakai, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan menjadikan Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi kenapa banyak pendengar atau cerita sejarah mengatakan bahwa ada di tambahan hitungan kata I ya, untuk menunjukkan bahwa organisasi ini dibentuk oleh pemerintah Jepang tapi diperuntukkan oleh negara Indonesia. Itulah sedikit kesimpulan dari materi tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Baik, selanjutnya adalah capaian pembelajaran di materi hari ini adalah poin yang satu adalah membandingkan cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Ya. Yang kedua, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, mengidentifikasikan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Dan untuk yang poin yang keempat dan kelima ini adalah di mana nanti sesi selanjutnya Ibu akan mengajarkan diskusi kelompok atau tugas kelompok di mana yang mengharuskan kalian untuk menguasai dalam poin yang keempat dan kelima. Yang poin keempat di sini adalah menginisiasi sebuah kegiatan bersama serta menetapkan tujuan dan target bersama. Maksudnya adalah dalam setiap kegiatan pembelajaran berkelompok kalian diharapkan untuk saling bekerja sama dengan baik dan saling menghormati atas pendapat dari temannya yang berbeda pendapat. Yang kelimanya adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap kelompok Ibu harapkan nanti ada sesi di mana ada pertanyaan ataupun kelebihan dan kekurangan dari setiap kelompok. Ya. Itulah capaian pembelajaran pada materi tentang menggali ide dasar pokok-pokok para pahlawan yang memberikan ide gagasannya pada saat sidang BPUPK. Nah, untuk pertanyaan tematik di sini yang kemarin Ibu sudah bahas ya. Yang poin satu, apakah kalian mengetahui pokok-pokok pikiran tentang dasar negara disampaikan dalam sidang BPUPKI? Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab? Ini kok Ibu flashback lagi ya materi yang minggu lalu tentang pertanyaan tematiknya. Apa kalian mengetahui pokok-pokok pikiran tentang dasar negara disampaikan dalam sidang BPUPKI? Mungkin kemarin semuanya bisa menjawab soal nomor 1. Apa yang laki-lakinya? Silakan. Soal nomor 1-nya, atau ada yang mungkin bisa menjawab soal nomor 2-nya? Apakah kalian mengetahui bagaimana proses perubahan tata urutan sila-sila Pancasila dan rumusannya dalam Piagam Jakarta dan pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa yang mau menjawab soal nomor 1 dan siapa yang mau menjawab nomor 2? Silakan tunjuk tangan. Dan sisa laki-lakinya atau sisa perempuannya? Boleh silakan yang perempuannya. Silakan. Angkat tangan. Jarak. Biasa. Soal jawaban nomor 1 apa soal nomor 2 yang bisa jawab? Nomor 1.
negara merdeka. Karena sesuai dengan pembahasan ini, Pak, sebenarnya menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Di sini Ibu mencantumkan ada 3 gambar atau 3 foto. Beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh pendiri bangsa yang memberikan ide gagasannya dalam pidato sidang BPUPKI. Ada yang bisa menyebutkan tidak sih dari gambar ini? Beliau bernama siapa? Yang gambar ini? Yang gambar ini dulu. Yang bisa jawab siapa? Muhammad Jamil. Yang tengah siapa yang bisa jawab? Sukomo. Yang terakhir? Beliau ini adalah 3 tokoh yang memberikan ide gagasannya untuk menyampaikan dasar negara pada saat sidang pertama BPUPKI. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang awal mula mengapa Jepang membentuk BPUPKI untuk negara Indonesia. Berawal ketika pemerintah Jepang di tahun 1944 kalah melawan tentara sekutu atau tentara Amerika Serikat. Di mana catatan sejarah mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah kekuasaannya oleh tentara Amerika atau tentara darat yang dipimpin oleh Laksamana Shinichi dalam menguasai pulau-pulau yang ada di negara Jepang. Selain itu, tentara sekutu atau tentara Amerika pun menguasai wilayah-wilayah militer yang berada di kekuasaan negara Jepang di wilayah negara Indonesia. Di antaranya yaitu ada Pulau Sulawesi, Malaka, Semarang, dan Surabaya. Wilayah tersebut adalah semuanya dihujani bombardir oleh tentara sekutu atau tentara Jepang. Itu titik awal mengapa pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. Selain itu juga pemerintah Jepang mengalami yang namanya offensive atau yang tadinya menyerang ya menjadi defensif atau bertahan. Sehingga tidak hanya itu saja, pemerintah Jepang yang tadinya menyerang tentara-tentara Amerika dalam perang Pasifik Timur Raya sehingga mengalami pertahanan karena mengalami kerugian dalam bidang ekonomi, politik ataupun militer. Selain itu juga kota-kota yang di negara Jepang seperti kota Hiroshima dan kota Nagasaki pun dikuasai oleh tentara sekutu atau tentara Amerika Serikat. Itu titik awal catatan sejarah mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Sehingga ketika pemerintah Jepang mengalami krisis moneter yang sangat parah karena kalah dalam perang Pasifik Timur Raya, sehingga pemerintah Jepang berinisiatif untuk membentuk BPUPKI bertujuan agar menarik simpati rakyat Indonesia. Itu tujuan atau catatan sejarah mengapa pemerintah Jepang membentuk organisasi Dogorishu Jumbi Choshakai. Nah, Ibu akan jelaskan dulu untuk pembentukan BPUPKI. Dogorishu Jumbi Choshakai ini adalah dibentuk bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, ya. Karena presiden Jepang itu kalau seorang presiden itu disebut dengan sebutan kaisar, ya, bukan presiden. Ya. Pemimpin negara di Jepang itu dengan sebutan kaisar. Ketika itu Kaisar Hirohito adalah sedang mengulang tahun dan membentuklah BPUPKI. Tapi yang mengesahkan, yang meresmikan BPUPKI adalah yang berasal dari warga negara Jepang yang bernama yaitu Kumakichi Harada. Nah, Kumakichi Harada ini adalah seorang wanita jenderal berwarga negara Jepang yang meresmikan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Setelah pemerintah Jepang kalah dalam perang Pasifik Timur Raya melawan tentara sekutu atau tentara Amerika Serikat, keluarlah yang disebut dengan sebutan Deklarasi Koisho. Ada yang tahu deklarasi Koisho? Dari namanya juga ya, berarti warga negara Koisho, jadi warga negara Jepang. Beliau ini Koisho ini adalah Perdana Menteri Jepang yang mendeklarasikan bahwa pemerintah Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih, namun harus berdampingan dengan bendera Jepang.
Hinomaru, sebenarnya dengan bendera Hinomaru. Juga pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia pun boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun dengan syarat harus menyanyikan lebih dulu lagu kebangsaan Jepang. Yaitu lagu kebangsaan Jepang, ada yang tahu? Ada yang tahu lagu kebangsaan Jepang? Kirigai. Itulah titik awal catatan sejarah mengenai pembentukan BPUP. Jadi BPUP kali ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Jepang? Pemerintah Jepang. Nah, dibentuk oleh pemerintah Jepang, yaitu yang diresmikan oleh Laksamana Umakichi. Jadi tanggal 29 April tahun 1945. Nah, kita bahas mengenai sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI ini yaitu membahas dasar negara merdeka. Nah, di sidang pertama BPUPKI ini adalah ada catatan sejarah di mana ketiga tokoh ini yang memberikan ide gagasannya mengenai dasar negara yang sering kita ucapkan pada saat upacara bendera ataupun yang ada di gambar itu, ya, lima dasar Pancasila. Di sidang pertama BPUPKI ada tokoh beliau bernama Mr. Muhammad Jamil memberikan ide gagasan yang pertama di tanggal 29 Mei tahun 1940. Dulu ya, kita bahas dulu tentang biografi Muhammad Jamil. Beliau ini adalah seorang sarjana hukum yang memberikan ide gagasannya dan memberikan pidatonya pada sidang pertama BPUPKI di tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau menyampaikan pidatonya hanya sampai 20 menit saja. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu yang satu apa? Yang satu apa? Kebangsaan. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Dan yang kelima? Jadi dari menurut pendapat ataupun ide gagasan dari Mr. Muhammad Jamil ini ada poin yang terbanyak rumusan pembahasan dasar negaranya kita yang diambil dari sidang BPUPKI ini adalah membahas mengenai poin yang keempat. Poin yang keempat itu tentang prikerakyatan. Prikerakyatan ini sesuai dengan 4 dasar Pancasila. Ada yang bisa hafal? Ada yang bisa hafal nggak? 4 sila Pancasila. Yang poin keempat dalam isi Pancasila. Kerakyatan dan juga pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari pendapat ide gagasan dari Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI ini hanya mengambil poin yang keempatnya saja untuk dicocokkan ke dalam isi 5 dasar Pancasila yang poin yang keempat, yaitu kerakyatan. Lagi setelah Muhammad Yamin memberikan ide gagasannya di tanggal 29 Mei tahun 1945 pada saat sidang BPUPKI, ada tokoh lain pun yang memberikan ide gagasannya untuk menyampaikan 5 dasar negara. Yaitu siapa? Profesor Supomo. Supomo ini adalah melakukan atau memberikan ide gagasannya setelah Mr. Muhammad Yamin berikan ide gagasannya. Beliau memberikan ide gagasan pengandasan negara yaitu di tanggal 31 Mei 1945. Supomo merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara. Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang ke satu apa? Satu persatuan, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga keempat kelima. Dari 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo pada saat sidang pertama BPUPKI ini diambil dari rumusan materinya atau rumusan kesimpulan dari 5 dasar negara ini adalah membahas tentang integralistik, ya. Integralistik.
Di mana yang poin tentang pendapat atau ide gagasan dari Mr. Supomo ini adalah dari kelima poin ini kesimpulannya tentang integralistik. Integralistik isinya yaitu di mana aturan agama dan aturan pemerintah dan negara harus dipisahkan, tidak boleh disatukan atau disamakan. Itu inti dari kesimpulan 5 dasar yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Pembahasannya tentang integralistik. Tapi yang tadi next diulang lagi yang tentang Muhammad Yamin. Berarti kesimpulannya membahas tentang apa tadi? Kelima dasar Pancasila. Tentang poin yang diambil dari poin yang keputusan materinya dan tidak berkaitan hanya diambil poin yang keempat. Sedangkan yang Mr. Supomo yaitu diambil dari kelima dasar Pancasila dari kesimpulan dalam integralistik, memisahkan antara urusan atau kepentingan agama dengan memisahkan dengan kepentingan negara atau pemerintah. Itu dari pendapat Supomo yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 31 Mei 1945 di sidang pertama atau sidang kedua BPUPKI? Sidang pertama BPUPKI. Oke, next lanjut mungkin nama ini sangat familiar ya, banyak orang yang tahu bahwa beliau ini adalah seorang presiden pertama di Indonesia yang bernama siapa? Bu Tuti, maaf di stop dulu. Nanti kita mulai dari Insinyur Soekarno aja, bentar ya.